sebagai seorang perempuan juga harus menunjukkan kemampuan kita untuk bisa duduk di bangku pemerintahan misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ambiar, kembali lagi ya di program segmen 1 jam lebih dekat. Hari ini luar biasa karena kita kedatangan tamu yang tidak biasa. Karena kemarin kita ngobrol sama bincang hangat dengan kepala sekolah, dengan berbagai aktivis dan sebagainya. Pada kesempatan kali ini juga nggak beda nih, kita berbincang hangat juga dengan aktivis yang salah satu OKP yang ada di Cirebon gitu ya. Kita akan berbincang kepada Teh Magrisul Akhiroh Syam dari PCI PPNU Kota Cirebon. Oke, assalamualaikum Kak Magris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Magris, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik, sehat. Teteh gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Gimana? Kak Magris masih kuliah? Alhamdulillah kuliah udah masuk semester 4. Udah masuk semester 4. Iya. Aktivitas lancar? Alhamdulillah lancar. Tadi di perjalanan lancar juga? Lancar, alhamdulillah. Gak nyasar kan ya? Enggak, pas mapsnya. Oke, alhamdulillah. Kak Magris ini berarti di PCI PPNU Kota Cirebon Kota selaku sebagai apa Kak? Di PCI PPNU Kota Cirebon sebagai sekretaris. Oh, sebagai sekretaris. Iya. Ngeri kalau udah sekretaris gitu ya. Apa tuh? Berarti rajin nulis. Kayak gitu nggak sih Kak? Sih lebih. Oh, lebih ngetik ya, iya benar. Sekarang sih udah ngetik, jarang nulis gitu ya. Iya. Oke, nah PCI PPNU Kota Cirebon sendiri ini ngobrol santai ya Kak ya. Iya, Jadi 1 jam lebih dekat dengan Kak Magris selaku sekretaris di PCI PPNU Kota Cirebon. Kalau PCI PPNU itu apa Kak? IPPNU itu adalah organisasi pelajar putri yang ada di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Jadi organisasi yang masih di bawahnya Nahdlatul Ulama gitu. Tapi dalam ranah untuk perempuannya kalau IPPNU itu Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Oh, gitu. Berarti di IPPNU sendiri berarti singkatan dari Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama di bawah naungan NU gitu ya. Iya, jadi kayak sebagai badan atau lembaga? Jadi IPPNU ini sebagai badan otonomnya NU. Oh, gitu. Badan otonomnya NU gitu ya. Jadi buat kamu pelajar, kamu NU bisa nih gabung IPPNU. Boleh banget, harus malah. Nah, ini kan pelajar putri, berarti nggak ada putranya? Ada di NU ini luas, ada banyak di badan otonominya itu banyak bagiannya. Dari tingkat bawahnya kita bisa ikut ke IPNU IPPNU dulu. Kalau untuk putranya itu ada IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Kalau IPPNU kan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Terus di atasnya nanti bisa juga setelah kita sudah habis di waktunya di IPNU IPPNU bisa naik ke Ansor atau Fatayat. Oh gitu. Iya, dikenal sebagai kakaknya kita lah. Nanti baru di ke atasnya lagi ada Muslimat. Gitu. Jadi emang berjenjang ya Kak ya, berjenjang. Iya. Nah, putrinya ada IPPNU, putranya jadi ada IPNU. Ada IPNU. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Tapi sama-sama juga di bawah naungan NU juga betul. gitu ya Kak ya. Berarti IPNU IPPNU ini kan berjenjang. Ada tadi dikatakan ada Fatayat, ada Muslimat. Berarti tapi kalau di bawah IPNU IPPNU masih ada lagi Kak apa gimana? Kalau di NU sendiri cuma sampai IPNU IPPNU paling bawahnya itu untuk awal masuk ke NU itu IPNU IPPNU. Oh, jadi kayak semacam akar pengkaderan di NU gitu ya, ada di IPNU IPPNU dulu, ya. Nah, ini kan berbicara tentang IPNU IPPNU, Ikatan Pelajar, dan kita pelajar yang kayak gimana nih gitu ya Sobat Ambiar gitu ya. Kadang kita juga pelajar SMPK atau misalkan menengah atas kah atau misalkan kuliah, itu gimana Kak batasan pelajarnya? Ya, jadi di IPNU IPPNU ini matoknya itu dari cakupan umur, berusia dari umur 13 tahun sampai 27 tahun seperti itu. Jadi walaupun jadi bukan hanya pelajar saja, misalkan ada yang tidak berkesempatan untuk mengenyam pendidikan di pendidikan formal, tapi sangat diperbolehkan untuk masuk ke IPNU IPPNU seperti itu. Oke. Oh, jadi batasannya itu tidak dari pendidikan, tidak, tapi melainkan dari cakupan umur. Dari cakupan usia. Dari usia berapa tuh Kak?
Dari usia 13 tahun sampai 27 tahun. 13 tahun sampai 27 tahun. Bentar dulu, aku umur berapa, Kak? Masih gini. Boleh berarti ya? Boleh meskipun banget. Kuliah boleh. Kuliah boleh banget. Kuliah karena boleh, emang iya. Udah lulus pun boleh. 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 Intinya Jadi- dari umur ya. Oh, dari umur 13 sampai 27 tahun. Jadi boleh nih buat kamu gitu ya, karena emang ini juga bukan organisasi yang emang harus ikut, maksudnya organisasi pendidikan formal. Iya, Buat tidak kamu juga yang udah lulus SMA-nya atau udah lulus SMP-nya bisa gabung Bisa nih gabung banget. di IPNU IPPNU Betul. gitu ya. Nah, 13 sampai 27 tahun ini. Berarti ada yang udah kuliah juga, ada yang udah selesai juga. Nah, sebenarnya kalau IPNU IPPNU ini apakah emang dikhususkan programnya untuk pelajar atau bagaimana? Di IPNU IPPNU ini kayak tadi dari awal itu cakupannya umur, dan di IPNU IPPNU juga jadi bukan hanya pelajar khusus kayak usia-usia pelajar kan biasanya SMP, SMA gitu ya. Di kuliahan juga ada, kita di IPNU IPPNU bukan hanya di SMP, SMA, tapi di jenjang universitas atau mahasiswa tuh ada juga namanya PKPT, bisa masuk juga seperti itu. Oh gitu. Jadi di jenjang PKPT pimpinan. Komisariat perguruan tinggi. Oke, di gitu. PKPT juga khusus mahasiswanya Khusus gitu ya. mahasiswanya yang NU gitu. gitu bisa masuk. Tapi kalau di sekolahnya, khusus sekolahnya ada nggak, Kak? ada banget khusus sekolahnya itu namanya pimpinan komisariat. Pimpinan komisariat gitu ya. Alhamdulillah di Kota Cirebon ini PC IPNU IPPNU Kota Cirebon ini sudah terbentuk. Dari PKPT-nya itu ada 2, universitasnya ada dari YIN dan UNU, dan Oh, juga YIN dan UNU. ya dari sekolahnya alhamdulillah sudah masuk itu kita di SMK Presiden. Oke. Jadi sangat berjenjang dan variatif gitu ya. betul. Tadi ada ke atasnya ada Fatayat, ada Muslimat, Iya. terus sekarang ada, sebenarnya pusing sih Bu Merisa ya. Yang pertama kalau misalkan emang dilihat secara detail gitu ya. Iya. Ada banyak pengklasifikasiannya, entah itu di Betul. PKPT atau di PK ataupun berjenjangnya, ke atasnya ada Muslimat, ada Fatayat dan sebagainya. Nah, berbicara tentang IPNU IPPNU, kan sudah ada IPNU, sudah ada IPPNU. Kenapa nggak gabung, Kak? Kenapa pisah antara IPNU dan IPPNU? Apakah memang harus ya sudah perempuan saja, biarkan laki-laki juga bisa atau bagaimana, Kak? Ya, IPNU IPPNU sendiri sebenarnya organisasi yang terpisah, namun bisa saja berkegiatan bersama dan masih sama-sama di naungan yang sama, dan di naungan Nahdlatul Ulama seperti itu. Masih satu lembaga di lembaga Nahdlatul Ulama. Kayak gitu. Cuma dari segi administrasi, terus ADRT itu memang berbeda. Dan sesekali emang kita ada kegiatan masing-masing, ada kegiatan bersamanya gitu. Tapi ketuanya juga pasti beda ya? Berbeda. Ketua IPNU ya laki-laki, Iya, laki-laki. IPPNU juga perempuan. Oke. Iya, berbeda. Sangat menarik karena kita bakal lebih dekat lagi dengan Kak Magris selaku sekretaris dari PC IPPNU Kota Cirebon. Jadi jangan kemana-mana, Sobat Amir, tetap di 1 jam lebih dekat. Oke Sobat Ambiar, kembali lagi di 1 jam lebih dekat. Lebih dekat dengan Kak Magris tentunya selaku sekretaris di PC IPPNU Kota Cirebon. Tadi udah sedikit masuk nih ya ke terkait tentang program dan pembahasan di PC IPPNU Kota Cirebon sendiri. Nah, kan IPPNU Kota Cirebon, apakah memang hanya IPPNU itu hanya ada di Cirebon, atau emang misalkan aku ke Ciamis atau aku ke Pangandaran, apakah di situ juga ada IPPNU atau bagaimana, Kak? Ya, alhamdulillah di IPNU IPPNU ini sangat luas ya, bahkan seperti diketahui gitu, NU ini Nahdlatul Ulama suatu organisasi terbesar di Indonesia, bahkan sudah ada di seluruh dunia gitu. Kalau kita keluar negeri juga, misalkan ke kemana ya, ke Afrika, ke Irak, itu juga ada. Itu namanya organisasi ini ya, pimpinan istimewa kayak gitu. Nah, jadi di IPNU IPPNU juga sama, di seluruh Indonesia juga ada, di Ciamis ya ada, di Bogor ada, di Jakarta ada. Jadi luas, tidak hanya di Kota Cirebon, di seluruh se-Indonesia juga ada seperti itu. Oh, di Indonesia juga ada. Se-Indonesia ada. Luar biasa. Berarti kalau kita mau jalan-jalan, Iya, jangan khawatir, kita di bisa situ mampir. ada IPPN juga ya? Iya, calling-calling aja bisa ngajak main gitu. Oke, berarti otomatis kamu banyak saudara gitu Iya, ya. banyak, jaringnya luas lah. Jangan khawatir kalau di IPNU IPPNU. PC itu kan pimpinan cabang nih, Kak, Betul. gitu ya. Pimpinan cabang Kota Cirebon. Berarti ke atasnya ada lagi apa gimana itu? Ya, jadi struktur di IPNU IPPNU itu dari yang tingkat terbawahnya itu ada
pimpinan anak ranting. Kalau pimpinan anak ranting itu ada di wilayah RW. Lalu ada pimpinan rantingnya itu di wilayah kecamatan. Lalu ada PAC, ada pimpinan ranting itu di tingkat desa atau kelurahan. Kalau yang di pimpinan anak cabangnya itu ada di kecamatan, lalu ada pimpinan cabang itu tadi kota, wilayah kota, lalu ada PW, kalau PW itu di wilayah provinsi, dan ada PP juga pimpinan pusat di wilayah memang pusatnya gitu. Nasional teratas, gitu ya. Tertingginya gitu. Berarti emang sudah terstruktur gitu ya, dimulai dari PP betul. Tadi tingkatan nasional, terus PW-nya itu provinsi, PC-nya itu kota kabupaten, sampai ke bawah-bawahnya. Ya, dan tadi juga tadi sebelumnya pernah bilang kayak di tingkatan universitas, yaitu tadi ada PKPT dan juga PK tingkat sekolah dan pesantrennya itu. Gitu. Luas gitu ya, luas terus emang kestruktur sampai tingkat pusatnya, tingkat nasional. Ini kan Kota Cirebon, IPPNU Kota Cirebon. Misalkan kan aku tuh kuliah di Cirebon, tapi aku tuh asli Brebes atau asli Majalengka. Bolehkah aku ikut Kak misal? Boleh nggak? Boleh banget, karena emang banyak juga ya dari PC IPNU IPPNU, dan malah kayaknya lebih banyak dan dominannya perantau ya, anak-anak rantau. Boleh banget Kak, kita membuka luas buat mereka yang anak rantau dari manapun, terus punya pendidikan di sini di Kota Cirebon, bisa memanfaatkan untuk berorganisasi, untuk ikut menyalurkan ide gagasannya di IPNU IPPNU gitu, bisa ikut bareng andil di IPNU IPPNU seperti itu. Berarti nggak hanya orang Cirebon, tidak dibatasi domisili pastinya. Tidak dibatasi domisili, jadi orang luar pun, di luar Kota Cirebon pun boleh gitu banget, ya. Syaratnya emang apa Kak? Kalau misalkan aku mau daftar nih, misalkan ya ke IPNU IPPNU, syaratnya apa tuh? Syaratnya tadi cuma usianya mumpuni aja ya. Terus 13 sampai 27 tahun. Iya, betul. Kalau semisalkan kita daftar, terus terus kita apakah kayak sekolah ada mosnya atau ada ininya apa gimana Kak itu? Ya, kalau di IPNU IPPNU ini ada yang namanya Makesta atau masa kesetiaan anggota. Jadi kita tuh harus diutus biar setia gitu untuk kedepannya gitu. Kamu yang setia harus ikut Makesta. Iya, jadi jangan khawatir di IPNU IPPNU, makanya kita ada Makesta dulu, masa kesetiaan anggota, untuk biarnya kalau di OSIS kayak gitu ospek ya. Masa kesetiaan anggota itu di IPNU IPPNU, selanjutnya bisa ketika sudah ikut Makesta selama biasa 3 hari, berarti sudah disahkan menjadi anggota IPNU IPPNU seperti itu. Berarti emang ada kita ikut pelatihan, semacam edukasinya dulu gitu ya, untuk tahu apa sih itu IPNU IPPNU dan sebagainya. Berarti di Makesta. Bisa sampai 3 hari. Iya. Itu berarti nginep Kak? Betul, nginep. Di sana ada kita bisa dapat pendidikan, bisa tahu ilmu-ilmu dasar dulu di NU tuh apa sih, IPNU IPPNU itu apa, NU itu apa, Asbaja itu apa, dan lainnya juga, pendidikan bangsaan segala macam. Berarti nginep apakah seperti camping atau gimana? Apa misalkan nginepnya di kadang Kak aku tuh sekolah, misalkan kadang aku dapat izin atau tidak, misalkan kalau keluar malam dalam artian kegiatan pelatihan itu untuk menginap. Nah, itu kegiatannya, bentuk kegiatannya apakah seperti camping, kita ngecamp misalkan itu tenda, atau di dalam ruangan misal? Biasanya kalau kita nginep itu di dalam ruangan. Paling kalau di luar ruangan, kalau pas malam terakhir biasanya kita ada pentas seni, dan juga nanti ada pembaiatan biasanya menjelang subuh, itu di hari ketiganya. Dan kita juga biasanya untuk memberikan perizinan juga misalkan ke sekolah-sekolah untuk yang mereka ingin ikut untuk gabung IPNU IPPNU, kita juga diberikan surat permohonan izin, insya Allah bakal aman itu. Di dalam ruangan sih aman. Buat kamu Kak, aku gak boleh keluar malam gitu, tapi emang sudah ada suratnya dan segala macam perizinan dan sebagainya. Terkait dengan IPPNU itu sendiri gitu ya, ini kan organisasi yang emang naungannya pelajar. Pelajar itu tadi usianya dari umur 13 tahun sampai 27 tahun. Nah, apakah emang kegiatannya atau programnya, kalau boleh tahu nih Kak ya, emang kegiatannya apa aja sih? Apakah hanya lingkup pelajar atau emang boleh di luar itu misalkan?
Ya di IPNU IPPN sendiri ada banyak program ya. Jadi kita selain berfokus pada pengkaderan yang paling wajib, kita juga ada kegiatan lain, program-program lain kayak pada umumnya organisasi lain juga. Jadi ada misalkan ada pelatihan jurnalistik, menjahit, misalkan terus juga kita sering mengadakan kadang edukasi webinar, misalkan pernah ya di PC Kota Cirebon juga mengadakan webinar tentang kesehatan, bekerja sama dengan dinas-dinas kesehatan, dinas-dinas yang lainnya kayak gitu. Terus juga kegiatan banyak kayak pada umumnya PHBI juga kita lakukan. Terus misalkan seminar fikih, seminar apa juga ada seperti itu. Jadi nggak hanya sebatas emang untuk pelajar gitu ya. Bisa tentang kesehatan, sosial, budaya. Sosial budayanya Oke, ada. lengkap gitu ya. Kalau boleh tahu emang apa sih bedanya atau khasnya IPPNU dengan organisasi yang lain? Iya. Jangan dijawab, nanti kita akan jawab di segmen selanjutnya, tetap di 1 jam lebih dekat. Oke, Sobat Ambiar, kembali lagi di 1 jam lebih dekat bersama Kak Magris, Sekretaris PC PPNU Kota Cirebon. Tadi kan ini topiknya ini Kak, tentang arah gerak pelajar putri dalam berorganisasi. Betul. Kadang yang kita ketahui organisasi kan emang sekolah kedua setelah sekolah formal gitu ya, artinya ya kita sekolah juga tapi kita berorganisasi juga. Nah, kenapa sih kita kan pelajar? Kenapa harus ikut organisasi apalagi itu di luar gitu, nggak ada di sekolah IPPNU gitu ya? Kan udah ada OSIS. Iya. Nah, kenapa kita harus berorganisasi di luar seperti IPPNU, Kak? Ya, IPNU di PPNU bedain dengan organisasi lain karena IPPNU ini memang organisasi keterpelajaran di bawah naungan Nahdlatul Ulama, jadi di kemasyarakatan, keagamaan seperti itu. Jadi kita bisa mendapatkan nilai lebih untuk lebih mengetahui tentang keagamaannya, mengenai keaswajaannya, ke-NU-annya, dan kita juga ibaratnya IPPNU ini gandul sama kiai gitu. Insya Allah bakal ada keberkahannya ketika kita ikut di organisasi tersebut. Dan memang sebagai pelajar menurut saya penting ya untuk ikut organisasi sebagai bekal kita untuk bagaimana bisa memimpin dan juga untuk generasi selanjutnya pemimpin yang akan datang seperti itu. Oke. Jadi berarti kalau misalkan emang udah ada OSIS tapi emang ada beberapa hal tertentu yang emang berbeda dari organisasi yang lain. Salah satunya dekat dengan ulama, tentang keterpelajaran, kebangsaan dan sebagainya. Menarik sih Kak. Cuman nah kadang apakah emang kalau misalkan kita mau daftar di sekolah gitu ya, kita harus daftar misalkan di sekolah kan tadi ada namanya apa, pimpinan di sekolah itu komisariat. Pimpinan komisariat. Misalkan aku pelajar nih di Kota Cirebon atau di Kabupaten Cirebon, di Cirebon khususnya. Aku mau ikut IPPNU gitu ya. Apakah aku itu harus daftar emang ke PC-nya, ke cabangnya apa, atau emang kita komunikasi ke yang di sekolah, Kak? Iya, bisa kita juga komunikasi dulu dengan yang di sekolah. Nanti juga di bawah dari PK itu ada di daerah mana nih PK ini, misalnya PK kayak SMK Presiden misalkan ada di wilayah Harjamukti misalkan, berarti kita juga ada di wilayah kecamatannya itu kan PAC Harjamukti, bisa dulu koordinasi sama PAC-nya dulu untuk selanjutnya disampaikan ke kotanya gitu, PC-nya seperti itu. Saling berkoordinasi. Terstruktur sekali. Ya udah ke PAC dulu gitu ya, baru ke PC-nya. Berarti emang sudah dinaungi oleh lembaga-lembaga di atasnya gitu ya, di daerahnya. Nah, kalau semisalkan berbicara tentang arah gerak perempuan pelajar putri dalam berorganisasi, sebenarnya menurut Kak Magris gitu ya, kita kan perempuan, kadang kalau misalkan dalam berorganisasi betul memang untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas kita gitu. Tapi kenapa sih kita sebagai pelajar, apalagi perempuan gitu, putri gitu ya, kita itu kenapa sih harus berorganisasi kayak gitu Kak? Karena kan emang selain ya itu di OSIS juga udah ada, kita juga kan tugas kita numpuk. Tugas numpuk gitu, ulangan terus mau ulangan, terus istilahnya kita juga udah organisasi, misalkan ada pramuka, ada OSIS. Kenapa sih kita itu harus ikut organisasi eksternal lagi gitu misalkan kan? Ya, kita sebagai perempuan di PPNU sendiri organisasi putri ya untuk perempuan gitu. Zaman sekarang mungkin udah banyak
organisasi-organisasi perempuan, dan itu juga sebagai sebuah bukti ya, seperti Komstat Gender, namanya kesetaraan gitu kan. Perempuan juga mampu gitu, harus dan bisa memiliki kesempatan yang sama untuk bisa berorganisasi, untuk bisa gerak di bidang sosial dan sebagainya di organisasi lah. Kita juga tidak diam gitu, sebagai seorang perempuan juga harus menunjukkan kemampuan kita untuk bisa duduk di bangku pemerintahan misalnya, atau di tingkat organisasi yang ada daerahnya dulu terlebih dahulu, seperti itu. Kita juga penting sekali untuk bisa mendapatkan manfaatnya gitu, untuk memupuk dari sekarang, dari kecil lah, untuk bisa organisasi itu, untuk apa ya, mengetahui minat bakat kita apa, terus selanjutnya bisa memberikan apa untuk organisasi tersebut. Dengan begitu insya Allah nanti kita ke depannya akan dirasakan gitu manfaatnya kayak gitu. Oke, jadi berarti mengenali jati diri juga bisa dengan cara berorganisasi. Betul. Oh, kadang yang ini mungkin jadi permasalahan kita juga Kak, jadi pelajar gitu, apalagi remaja, usia kita yang mungkin masih SMP, masih SMA misalkan gitu ya, menengah pertama, menengah atas, kadang sulit dalam mengenali jati diri gitu ya. Jadi berarti dengan berorganisasi itu bisa mengenali jati diri. Iya, bisa. Kita juga dengan Biktu nanti di organisasi kan ada bidang-bidangnya tuh. Nanti bisa tuh kita masuk kemana bisa ketahuan. Misalkan kita mau ngadain acara, oh saya tuh biasanya sekretaris nih, biasanya ngetik-ketik, oh berarti dia skillnya di situ misalkan. Oh saya mah biasanya juga yang bagian motret, oh PDD atau Kominfo misalkan, kayak gitu. Insya Allah bakal semuanya terarah lah bisa dalam organisasi itu. Oke. Nah ini juga bisa menjadi salah satu jawaban, karena kemarin kita sempat podcast Kak sama ketua OSIS. Kadang kita itu suka insecure, atau di balik insecure juga kadang kita juga sulit untuk memahami diri sendiri, jati diri sendiri. Nah mungkin ini jawabannya bisa jadi salah satu jawaban dengan berorganisasi. Kamu bisa gak insecure lagi, dan kamu bisa lebih menemukan jati diri kamu yang sebenarnya. Betul banget. Nah cukup menarik Sobat Ambiar gitu ya, karena kalau misalkan gak ada habisnya kalau berbicara tentang organisasi itu sendiri. Emang kalau misalkan tadi kan kegiatannya ada tentang keterpelajaran, ada tentang masyarakat, agama dan sebagainya. Itu terbagi, itu masuknya ke program atau misalkan itu masuk ke dalam divisi-divisi atau bagaimana Kak? Ya kalau di IPPNU sendiri di PC Kota Cirebon itu ada bidang-bidangnya. Misalnya ada bidang Departemen Pendidikan Pengkaderan dan SDM, ada juga bidang kewirausahaan, bidang dari Kominfo, dan juga pendidikan untuk bidang pendidikan dan pesantren, seperti itu. Oke, jadi di plot-plotin gitu ya. Ada divisi-divisinya gitu bidangnya. Aku seneng jualan nih misalkan gitu ya. Usaha. Gitu. Apalagi aku istilahnya suka jualan, suka istilahnya online shop. Ya udah aku masuknya bidang kewirausahaan tadi gitu ya. Iya, dari bidang tersebut juga nanti ada banyak-banyak prokernya masing-masing untuk kegiatan yang bisa dijalankan, seperti itu. Oke, luar biasa. Kamu belajar kewirausahaan juga, bisa banget belajar organisasi. Wah, luar biasa. Semakin menarik buat Sobat Ambiar, kita lebih dekat lagi dengan Kak Magris tentunya di sisi lain di balik tentang IPPNU-nya gitu ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 1 jam lebih dekat. Oke Sobat Ambiar, kembali lagi di 1 jam lebih dekat. Kita tadi udah ngobrol banyak tentang IPPNU-nya gitu ya, dengan Teh Magris, Kak Magris ini. Dan tapi kita pengen lebih mengkorek lagi, pengen lebih tahu lebih dalam terkait Kak Magris sendiri. Nah, Kak Magris berarti sekarang kuliah juga ya, atau gimana? Ya, Magris kuliah di UIN Bandung, alhamdulillah. Oh, nggak di Cirebon? Enggak. Kuliah di UIN Bandung, semester berapa Kak? Alhamdulillah sudah semester 4 menuju semester 5. Semester 5, setengah perjalanan. Iya. Jurusan apa Kak? Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, KPI. Komunikasi dan penyiaran Islam. Emang suka broadcast atau suka di depan kamera atau di depan nulis atau gimana? Iya, suka. Kenapa milihnya KPI? Karena pernah ya di SMA itu ikut organisasi broadcasting gitu, kayak
ya suka aja ke visual, terus komunikasi penyiaran gitu, pengen nyoba gitu. Penasaran, ya udah jadi masuk ke situ. Ya udah dulunya udah sempet broadcasting, ya udah sejalan gitu ya, jadinya ikut KPI. Nah, berarti udah ikut organisasi dari tingkatan dari sekolah SD bahkan, atau sampai mana? Dari mana? Mulai aktif berorganisasi aku SMA sih. Waktu SMP masih alim banget. Apa-apa. Mulai SMA udah mulai muncul gitu. Oke. Jadi udah mulai aktif banget waktu SMA. Iya. Gitu ya. Terus dan diperdalam sampai sekarang, sampai jadi sekretaris. Luar biasa. Kak Magris ini kan tadi kita berbicara tentang pendidikan Kak Magris gitu ya, di UIN Bandung semester 4 mau ke semester 5. Kalau di keluarga, kalau di keluarga Kak Magris keberapa nih saudaranya? Jangan shock ya Mbak. Oh iya, gimana shocknya? Ini deg-degan nih sobat Ambil gitu ya. Ya mungkin karena jarang ya, karena Magris ini anak ke-6 dari 10 bersaudara. Luar biasa. 6 dari 10 bersaudara. Oke. Ingat gak nama kakak-kakaknya? Ingat dong. Cuma kalau ditanya tanggal lahir agak-agak lupa mungkin ya, ada yang lupa. Tapi nama-namanya ingat. Hafal semua. Kita tes sama kamu. Kakak pertama itu Rakel Ma'arif Syam. Ya. Terus yang kedua Reti Bilqis Syam. Oh, ada Syam-Syamnya ya, Kak? Ada, karena bapak saya sendiri namanya Syam, Bapak Syam. Oh gitu. Rakel Ma'arif Syam, Reti Bilqis Syam. Yang ketiga Kak? Muhammad Ikhnas Syam. Keempatnya Muhammad Hikam Syam. Kelimanya Ananahullah Syam. Keenam saya sendiri. Oke, ketujuh Ummu Habibah Syam. Kedelapan itu Wafa Kurutona Syam. 9 Kaukaba Eldasia Syam. 10 Asael Akila Syam. Mama nyebutnya Mama Umi. Buat Umi, Kak Magris ini lulus jadi anak. Apa nggak lulus ya? Aduh, ngeri banget. Valid Kak Magris ini gitu ya. Kakak dan adik hafal. Luar biasa. Nah, ini juga mungkin jadi salah satu hal yang unik ya ketika kakak dan punya adik beberapa tapi aktif di organisasi. Gimana Kak cara manajemen waktunya kalau boleh tahu? Ya alhamdulillah sesuai ini aja ya, misalkan kita manage waktu masing-masing ya, ketika ada waktu bareng keluarga ada sama organisasi. Jadi gimana kita ngaturnya, bisa tahu jam-jamnya kayak gitu. Oh, di schedule gitu ya. Oke. Nah, kadang anak organisasi juga nggak cuma organisasi katanya sih gitu ya. Kak Magris selain di organisasi ada aktivitas lain selain kampus atau bagaimana Kak? Kalau selain organisasi paling ada di waktu sore ngajar MD. Ibu guru. Aduh, ibu guru. Dari tadi ya. Mau ibu guru dari tadi kita enggak. Saya bukan guru, jangan panggil guru, malu. Cuma ngajar sore paling itu ya. Selebihnya kuliah online. Organisasi. Masih aja ya jadi korban online gitu. Iya, aduh. Mahasiswa online. Oke, berarti ngajar juga, jadi pelajar juga, kuliah juga, luar biasa. Nah, dari ketiga aktivitas ini, aktivitas mana yang paling disukai? Organisasian, sebagai anak, atau sebagai ibu guru? Semuanya suka sih, menikmati semuanya sih. Kalau dipilih bingung juga. Selain itu juga ikut ngaji juga ya, ngaji keluar gitu. Jadi kamu jangan keren banget. Banyak juga aktivitasnya ya. Ini kan lebih dekat nih Kak, lebih dekat dengan Kak Magris gitu ya. Yang ngaji juga, ngajar juga, terus ya ibu guru dan sebagainya macam. Terus kapan waktu me time-nya Kak Magris? Adakah waktu me time apa? Ada. Ya me time aku ya bersama mereka misalnya. Apa gimana Kak? Ya paling yang me time bener-bener me time sendiri ya itu waktu kalau emang bener-bener luang di waktu libur ya. Paling kalau weekendnya kan kalau ngajar itu dari Senin sampai Jumat ya. Terus kosong itu Sabtu Minggu, kadang seringnya di organisasi itu ya di waktu weekend. Jadi kepake juga. Ya udah me time-nya paling kalau emang lagi kosong sama kegiatan, dan emang lebih seru juga emang kalau udah ketemu temen-temen ya udah jadi me time-nya juga bisa di situ sih. Jadi sambil menyelam minum air. Ya udah me time-nya juga bisa sambil sama teman-teman gitu ya.
sebenarnya pengen juga lebih ngorek lebih dalam, cuman ini udah lumayan gitu ya waktunya gitu. Nah, satu hal dong atau satu perihal yang akan Kak Magris sampaikan untuk Sobat Ambiar yang ada di sana, khususnya pelajar untuk IPPNU sendiri atau untuk tentang pelajar perempuan. Mangga Kak. Boleh. Nah, jadi untuk teman-teman semua, apalagi yang nonton ini pelajar, jadi Magris saranin untuk ikut organisasi khususnya IPPNU ya. Apalagi kita sebagai seorang perempuan, jangan takut, jangan khawatir untuk bisa ikut di organisasi, bisa ikut menyalurkan ide, gagasan, segala macam, dan sebagai pengembangan diri juga banyak akan merasakan manfaat ketika kita ikut organisasi, dan juga kita juga ikut andil akan di IPPNU ini. Insya Allah jangan khawatir, kita juga bakal merasakan manfaatnya, karena kita juga di bawah naungan ulama, kiai, insya Allah akan mendapatkan barokahnya seperti itu. Oke, lengkap sudah. Kak Magris makasih banyak. Sama-sama udah Teteh, mampir makasih Rida Ambiar. juga. Semoga selalu sehat. Amin. Dan semoga ya Allah. selalu dilancarkan dalam hal-hal Allahumma baiknya. amin. Teteh juga sehat terus. Oke, begitu Sobat Ambiar terkait pembincangan hangat kita gitu ya, 1 jam lebih dekat dengan PC IPPNU Kota Cirebon, khususnya Kak Magris gitu ya. Pokoknya tonton terus, tunggu video-video selanjutnya di 1 jam lebih dekat. Ditutup wahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.